Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan berkah selalu ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan buatkan video sesuai requestan dari Bapak Ibu semuanya. Jadi silakan yang mau dibuatkan request tentang perawatan anggur, di komen aja. Jangan lupa dukungannya dengan like, comment, share, and subscribe ya. Nah, kemarin ada yang nanya seperti ini, Kang, gimana sih untuk pembuahan anggur itu khususnya yang untuk pemula itu pempukannya atau pangkas pembuahannya itu setelah berapa hari pas pempukan terakhir diaplikasikan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu semuanya ya. Ini ada contoh pohon anggur yang belum kita pangkas. Nah, ini nih. Berapa hari sih kita pangkas pohon anggurnya itu dan di bud berapa yang bagusnya untuk yang baru pembuahan pertama. Nah, kalau baru pembuahan pertama Bapak Ibu semuanya ya, itu pangkas pembuahannya jangan di pruning total seperti ini. Nah, ini kan kalau ini pruning total ya. Nah, ini pruning total, kita gundulin semuanya tanpa kita sisahkan daun Bapak Ibu semuanya ya. Dan hasilnya seperti ini. Nah, kalau untuk pangkas pembuahan pertama, contohnya ini. Nah, kita akan lihatin ya. Pangkas pembuahannya berapa hari setelah pemupukan terakhir ya. Nah, kita bahas dulu pupuk generatif itu untuk pupuk generatif itu untuk membuahkan anggur, untuk Bapak Ibu semuanya yang baru nonton mungkin ya, itu kita aplikasikan biasanya 4 sampai 5 kali aplikasi. Jadi silahkan dengan ciri-ciri siap dibuahkan, itu di ujung-ujungnya mengeluarkan bunga ya di Excel break ya. Bisa dilihat di video-video sebelumnya. Nah, kalau udah keluar bunga dan pemupukannya udah terakhir, contoh udah keempat kali, itu kita aplikasikan pangkas pembuahannya itu 3 hari setelah pupuk terakhir atau pupuk yang keempat atau yang kelima gitu ya. Nah, contohnya ini kan baru tadi ini misalkan disiram. Nah, 3 hari ke depan pohon ini baru kita pangkas atau kita pruning. Nah, kalau untuk pembuahan pertama itu jangan digundulin seperti yang di sana ya Bapak Ibu semuanya. Melainkan kita sistem potes pucuk atau cari bud potensial Bapak Ibu semuanya ya. Nah, kita cari contohnya seperti ini. Kita hitung di sini bisa dilihat mana bud yang paling besar. Nah, contoh di sini. Nih, kalau ini misalkan budnya lebih besar di sini. Kita pangkas aja di sini, potong. Lalu nanti 2 atau 3 daun di ujung kita buang. Yang ini 1, 2, 3. Gitu ya. Dan kalau sistem potes pucuk gak perlu si tersiernya ini gak perlu coklat seperti ini. Tersier masih muda, masih hijau, masih peralihan hijau ke kuning juga bisa ya. Dan daunnya juga nggak sampai merengkel seperti ini. Kalau mau sistem pruning itu khususnya pembuahan kedua dan ketiga baru kita dicoklatin entresnya seperti ini ya. Dibuat sion gitu. Kalau untuk sistem potes pucuk, entres masih hijau pun boleh, gak apa-apa, silahkan ya Bapak Ibu semuanya. Biasanya itu untuk pembuahan pertama di entres hijau lebih rekomendasi ya, gitu. Nah, jadi seperti itu untuk pangkas pembuahannya. Jadi setelah pupuk terakhir 3 hari, gitu, lalu kita pangkas dan cari bud potensi. Nah, contohnya kalau ini yang lebih besar, kita pangkas di sini, itu kita buang 3 daun di ujung. Gitu Bapak Ibu semuanya ya. Dan untuk sistem potes pucuk gak perlu door make. Beda halnya dengan sistem pruning. Kalau sistem pruning, nah seperti ini. Kalau sistem pruning itu tergantung karakter, apalagi karakter yang di medium. Nah, contoh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita pangkas di 7 Bapak Ibu semuanya ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6. Ini rata-rata di 6 ke 7. Nah, kalau sistem pruning itu sama aplikasinya setelah pupuk terakhir itu 3 hari ke depannya kita pruning seperti ini. Ini kita udah pruning, lalu kita door make ya Bapak Ibu semuanya. Kalau sistem pruning seperti ini yang udah jadi sion, itu kita door make, dibantu supaya pemecahannya lebih cepat ya dan lebih serempak rata. Dan jadinya seperti ini.
Nah, ini juga entrestnya tadinya si tersiannya udah coklat nih. Dan kita bantu dengan Dormek, akhirnya ini bisa mempercepat pemecahan mata tunas dan mengeluarkan bunga, gitu ya. Nah, kita lihat dulu nih, bunga-bunganya udah mulai pada panjang. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Terus ketika udah kita pruning, Kang, itu penyiramannya gimana? Apakah harus setiap hari? Apakah kita jeda dulu sampai muncul tunas atau berapa hari? Nah, kalau sistem potes pucuk kayak tadi kita bahas lagi ya. Ini karena ini ada contoh yang pohon yang belum dipangkas. Misalkan potes pucuk ya. Ini di sini. Tok, potong. Ini 1, 2, 3. Kita buangin daunnya. Ini karena di belakang masih ada daun, itu si pohon masih bisa berfotosintesis ya. Mau kita siram tiap hari pun nggak apa-apa, silahkan. Tapi jangan terlalu banyak air juga. Nah, nanti ketika banyak air, itu dikhawatirkan si bunganya malahan nggak keluar bunga besar gitu ya. Bisa bunganya bunga kecil juga gitu. Yang penting untuk penyiramannya ketika udah kita pangkas, kalau sistem potes pucuk itu kita bagusnya cek kelembaban aja ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini kan masih lembab nih. Nah, ini masih lembab, kita biarkan dulu aja. Kalau masih lembab jangan